akan ada suatu virus yang berbahaya. Iya. Dan justru itu adalah suatu ketakutan terbesar Ibu Siti Fadilah loh. Anjir. Iya, Dia ngebahas itu. Aduh, mau podcast, Vincent masih di alam lain. Hup. Bangun, Cok. Mau podcast. Ini bre, gue tadi habis dapat abstrak gitu ya. Dapat abstrak bahwa ternyata semua iblis sudah bertobat, bre. Waduh. Iya. Serius? Bahaya loh ini. Anjir. Iya, jadi terus siapa yang ada di neraka? Nah itu dia, kosong kan berarti. Apakah Siapa itu? Anogali? Aduh, tidak tahu saya. Nah, opening bre. Oke, opening ya. Yoi. Balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput dulu ya. Ini abis seruput kopi, kita jadi bisa memaafkan seluruh komen-komen. Yoi. Negatif komen will be forgiven. Iya dong, negara demokrasi kan. Benar. Semua orang bisa berkomentar ya kan, silakan, tapi jangan bawa-bawa ayat Alkitab. Benar-benar. Gitu ya kan. Nah, teman-teman, kita kembali lagi nih. Tadi kan abis dari dunia astral lebih jauh ya kan. Waduh. Sekarang kita kembali ke dunia nyata. Bentar, berarti lo imajinasi lo udah cukup hebat juga ya sekarang? No, memang gue penuh dengan imajinasi. Wah, bre. ini dia. Editor segala macam tuh penuh dengan imajinasi. Harus dinyalakan itu, keren. ya kan? Karena kan salah satunya Tuhan menciptakan manusia itu kan ada otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri itu bagaimana cara berpikir kritis dan analitikal, kalau kanan itu tentang imajinasi, kreator. Tentang imajinasi. Creating gitu kan. Yang which is itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Yes, gitu. correct. Gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semua nih, sorry nih belakangan buat teman-teman ngopi nih, the real teman-teman ngopi ya. Mungkin kalau untuk soal yang kemarin waktu kita ngebahas konten yang kemarin, kayak teman-teman ngopi yang beragama Islam, yang agamanya Hindu mungkin, yang agamanya Buddha, rada kayak orang bolot nih, nggak relate ya. Nggak relate. Ya. Sorry ya teman-teman ya, sorry banget. Maksudnya itu lebih kepada respons kami aja sih terhadap tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen, ya kan? Benar-benar. Dan dimana kita sebagai seorang Kristen itu harus meluruskan apa yang tidak benar, bener dong. Yes. Konteksnya itu guys. Jadi kita nggak pernah mempermasalahkan orang yang astral projection atau bermain di spiritual. Kita nggak ngerti. Gua ngurusin token listriknya bingung gua. Iya kan? Dan untuk Trianomali, ditunggu dong kolapsnya, undang kita dong. Yoi, kolaps lah ya kan, biar beneran bisa ngobrol. Atau perlu kita langsung ke parokinya aja, paroki gerejanya, kita langsung tanya ke Romo. Oke. Ayat tersebut bener nggak gitu? Iya. Enggak, kalau gue sih datang ke situ bukan mau ngebahas ayat. Oh gitu. Gue mau ngobrol aja. Iya, minta ngopi-ngopi ajarin kali ya. gimana sih imajinasi biar bisa sama-sama cocok gitu. Siap. Gitu, bre. Siap. Semua itu kan apa namanya bisa dibicarakan gitu ya kan. Oke, ini Bener. berarti the last time we talk about anomali ya. Ya. Kita sekarang lebih ke menghadapi yang real aja, bre. Realitas. Gini, karena ini sesuatu yang bener-bener real akan terjadi nanti ke depannya gitu loh, bre. Dan ini menyangkut nyawa kalau kata Pak Dharma nih. Nah, gitu. Sebelum ke situ ya, bre ya. Iya. Gua ada sedikit isu yang mau gua angkat ya sedikit ya. Jadi kayak gue tuh suka ngikutin Bobon Santoso. Yes. Wah, gila, Pak Bobon tuh keren banget lah. Dia memasak untuk orang Indonesia. Gue lebih senang manggilnya Kobobon lagi. Kobobon ya. Dia nih, ini mungkin latar belakang sedikit ya. Gue juga mungkin agak sedikit kepo sama beliau. Beliau itu kalau nggak salah orang Singkawang, bre. Iya. Satu kampung sama gue, bre. Dia itu Cina Kalimantan gitulah. Dan beliau ini gue nonton tuh dari awal tuh yang kayak minum amer sama buaya anjing dimasak, gila keren. Jackass sih. lah. Jackass gitu keren. Tapi makin kemari ada gunanya juga nih orang untuk masyarakat gitu. Jadi pada dasarnya ya ini salah satu influencer yang bukan cuma ngomong doang, bre, tapi beraksi gitu kan. Dan yang dia lakukan tuh menurut gua, wah gila, itu justru hal yang gue pengen banget lakuin suatu hari. Bener. That's why I support Kobobon, Pak Bobon, Kak Bobon. Yes. Kita support banget. Keren Kobobon. Cuma ada satu hal yang anjir menggelitik sih gitu ya. Di situ bikin resah ya. Di Twitter tuh ada orang WHO. Oh. Yang berasal dari Indonesia, bernama Rodri. Dia nge-tweet, dia bilang apa yang dilakukan Bobon itu menjijikan. Oh ya? Dan tidak bergizi. Satu hal ya, buat Rodri nih, ini khususnya buat Rodri nih. Yang dilakukan oleh Bobon adalah sharing happiness, membagi kebahagiaan. Di mana orang-orang Indonesia di Papua
Mereka nggak pernah atau jarang merasakan makanan itu, diberikan makanan, dikasih kebahagiaan, dan lo bilang itu menjijikan. Sekarang apa yang udah lo lakuin buat bangsa? Apa yang udah lo lakuin? Gila, oke lo orang pinter, tapi kita nggak butuh orang pinter. Kita di sini butuh orang yang mau kerja buat bangsa. Yes, orang yang beraksi. Man, he's one of No, WHO musuhnya siapa? betul. Jerings. Yang dimana sudah tidak mau lagi berurusan ya kan gitu kan. Cuman ya gini, maksudnya gini loh, pada dasarnya benar sih, maksudnya apa ini gua akan kembali lagi ke core kita sih bre, dimana di dalam Alkitab sekalipun Yesus tuh selalu mengajarkan beraksi, berbuat sesuatu, jangan cuman bisa pinter ayat doang. Yes, Ya nggak sih? benar. Gitu loh. Tapi kalau kalian gak ngelakukan apa-apa pun juga ya sia-sia lah. Yes, Nggak correct. dipandang gitu loh. Jadi jangan cuman pinter berteori tapi juga prakteknya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nih, yang suka beraksi-aksi dan nggak cuman berteori doang, kayaknya kita dua orang yang bisa melakukan hal-hal itu. Mungkin teman-teman punya pemikiran apa nih yang kita mesti lakukan ke depannya? Apakah kita meet up bareng sama-sama teman-teman ngopi, kayak seru tuh? Iya, kayak seru tuh ya. Kopdar bareng, kita bagi-bagiin apa kek di jalan gitu Benar. kan? Kayak Kita seru melakukan tuh. aksi sosial lah. Yes, benar. Tidak hanya pintar ngomong, mengkritik, dibilang menjijikan dan kurang gizi. Fuck. Karena sekali lagi bre, ini mau gue tambahin, influencer itu ada dua. Influence itu kan artinya mempengaruhi. Nah, mempengaruhi yang mana nih? Mempengaruhi yang buruk atau mempengaruhi yang baik gitu. Gue sih nggak mau jadi influencer yang mempengaruhi orang jadi buruk-buruk gitu ya. Terserah lu mau bilang apa, gua apa namanya munafik lah, terserah bos. Gue siap king aja ya kan. Tapi setidaknya gue melakukan sesuatu ya, daripada cuman ngetik doang rebahan gitu kan. Iya kan? I'm sorry to say this gitu. Men, nih ya, teman-teman ya, atau siapapun yang lagi nonton video ini sekarang ya, kalau nggak suka mending cabut dari sekarang, sumpah demi Tuhan, cabut aja lu, serius. Kalau lu nggak suka dari sekarang mending cabut ya, daripada menambah keributan yang nggak jelas gitu ya kan, benar gak bre? Terus misalnya ada fans dari Trianiani yang masih ada sampai sekarang, boleh silakan perlahan-lahan mundur ya kan, karena mungkin memang tidak cocok konten ini untuk anda gitu kan, tapi ya silakan mundur pelan-pelan ya kan, sebelum kita menuju Dunia baru. yes. Again shout out to Kobobon. Yes. Oke bre, Hmm. kali ini kita mau membahas terkait sebuah virus bre. Virus. Yes, Wah, virus. yang digadang-gadang akan bisa menghancurkan umat manusia. Wow, mematikan. Bre. Mematikan bre. Gila. Ini bener-bener gila sih menurut gua. Jadi teman ngopi, Ini hubungannya dengan depopulasi, bre. Wah. Dan ini dalam waktu dekat loh. aduh. Gila, Saya sudah tidak bisa gila. berkata banyak. Aha. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok logi. Oke, sebelum kita masuk inti bre. Jadi ada suatu komik. Ah, komik, bre. Iya. Hmm. Yang dari kecil gue sudah baca. Oke. Berjudul 20th Century Boys. 20th Century Boy. Ya. Oh, gitu. Yang pada saat zaman Covid ini komik naik banget lah. Bahkan sempat diangkat oleh beberapa content creator. Even Adriano Colby kalau nggak salah dia pernah ngomongin Bener. 20th Century Boy benar, juga gitu. Bapak podcaster Indonesia. Yes. Adriano Colby ini pernah ngomongin di salah satu podcastnya, kalau nggak salah ya teman-teman boleh cek juga, itu ngomong sama bareng Gofar Hilman. Gofar Hilman. Lagi ngobrol terus tiba-tiba mereka kayak ngomongin suatu komik yang familiar sama gua, yaitu 20th Century Boy, yang dimana dulu sebenarnya kita tuh wibu, bre. Bener. Asli. Ya, Jepang banget kita. bre, anak-anak 90s lah ya kan. Gue yakin teman-teman relate lah, sampai hari ini pun sebenarnya kita tuh wibu di dalam hati nurani. Yes. To the bone ya kan sebenarnya gitu. Cuman emang pada dasarnya semakin kita beranjak dewasa gitu, mau nggak mau kultur tersebut yang membawa kita gitu kan. Ya, dan pada akhirnya juga membentuk kita yang sekarang ini gitu. Dan di mana, bre, gua sih nggak bisa menganggap enteng suatu anime, bre, Iya. atau komik gitu loh, bre, yang dulu kita baca gitu. Benar. Kan? Kayak gitu. Yang dimana waktu itu kan lu ngebawain 20th Century Boy itu, buset tuh masih SMP ya kalau nggak salah kita. SMP. Dan buat teman-teman kita nih sebenarnya teman dari kecil, ngobak bareng gitu istilahnya. Dan nih Randy nih
kalau main tuh bawa komik ini, waduh itu terus diceritain sampai pada akhirnya gue penasaran juga. Yes. Yang dimana gue waktu itu salah satu kolektor atau pengoleksi komik lah bisa dibilang, dan gue baca hampir semua komik Jepang, komik Amerika gue demen gitu kan, dan gue juga tertarik nih apaan sih 20th Century Boy, anjir bre, pas gue baca kayak ini tuh bukan buat anak-anak di komik nih, Asli. aneh gitu loh bre. Iya emang kan khusus dewasa dia sebenarnya kan. Nah itu dia. Jadi untuk orang-orang dewasa yang sudah bisa mencerna cerita-cerita susah. Bahkan di cover komiknya tuh kalau nggak salah ada tulisannya dewasa kok. Dewasa. Tulisannya dewasa. Benar. Gitu. Dan waktu itu kita baca SMP cuy. Gitu loh. Jadi anjir, jadi untuk seorang anak kecil yang yang sudah remaja menghadapi suatu informasi yang seperti itu agak mind blowing sih. Benar. Agak susah untuk ditelaah, tapi cukup mind blowing dan nyatanya terrealisasi di zaman sekarang, bre. Yes. Nah itu yang anjingnya teman-teman. Nah jadi gue mau Gila, ceritain gila. sedikit terkait backgroundnya dari si 20th Century Boys ini sendiri. Oke. Nah 20th Century Boys sendiri adalah komik yang diciptakan oleh Urasawa Naoki pada tahun 1999. Which is itu udah lama banget first release-nya kan. Benar. Dan 20th Century Boys itu bercerita tentang sekelompok anak kecil bre, yang mempunyai markas rahasia terbuat dari rumput yang terikat, dan di dalamnya mereka tuh menaruh barang-barang seperti tape recorder, buku komik, buku porno, Oke. terus ada simbol rahasia dan juga buku ramalan. Oke, ini konteksnya anak kecil ya, main gitu ya. Benar. Paling umur-umuran SD kali ya? SD. Bocil-bocil SD gitu Iya, kan. kelas 3 sampai kelas 5 Terus itulah. ngumpul gitu ya. Ya, teman sepermainan lah, teman kecil. Yes. Terus punya base camp mereka. Bener. Oke, terus? Nah, orangnya tuh ada 10 orang. Oke, ada 10 orang. Termasuk karakter utamanya namanya Kenji. Kenji, Gitu oke. kan. Nah, gue langsung lanjut ke cerita singkat. Jadi kejadian ini tuh dimulai saat Kenji sudah beranjak dewasa, bro. Kenji sudah beranjak dewasa dan dia bekerja sebagai penjaga toko di toko milik keluarganya. Oke. Tokonya tuh mirip-mirip kayak Alfamart, Indomaret lah, Oke. gitu kan. Dan pada saat itu Kenji umurnya sekitar 30-an lah. Umur 30-an, dia mengasuh seorang anak dari kakaknya sendiri. Oke. Gitu. Nah, sampai keponakan. Oke. Masih bayi. Iya. Sampai satu ketika Kenji ini sedang jaga toko, dia didatengin oleh 2 orang polisi. Oke. Nah, polisinya bernama Chosuke dan juga Yama. Yama nih anak buahnya Chosuke. Dan dia nanya ke Kenji tentang seorang profesor yang hilang. Profesornya ini tuh langganan Kenji, jadi dia suka beli bir di minimarketnya Kenji lah. Kenji bilang, wah gua nggak tahu profesornya. Nah dia bilang, kata polisinya profesornya kemana ya? Aduh pak, saya kurang tahu. Sampai akhirnya setelah si polisi itu nanya, Kenji pergi ke rumah profesornya untuk ngambil botol kosong. Oh ya. Tiba-tiba ketika dia ngambil botol kosong itu, dia ngeliat suatu simbol. Yeah. Simbolnya itu bentuk mata. Aha. Ada tangan jari satu nunjuk gini, terus di dalam jarinya ada mata lagi satu. Nah nanti Nih, bisa kayak ditampilin gini nih. Nah Ya kayak gini. gitu. Nah kalian tahu nggak nih simbol apa tuh ya? Familiar sekali kita dengan simbol ini ya. Familiar sekali Yoi. dengan simbol itu. Mm-mm. Nah lanjut di situ Kenji nggak nge itu simbol apa ya katanya dia. Mungkin orang-orang freak Iya orang ada gambar gitu ya, kan. bikin sekte kan. Sekte. Iya. Nah nggak lama dari situ lanjut ke reuni kelas. Di reuni kelas itu Kenji bertemu dengan teman-temannya bre. Oke. Nah ada 2 orang temannya yang tidak disebutkan namanya bilang kayak, anjing bini gua kabur lagi. Nih sorry gua kan agak lemot otak gua kan. Ini lagi udah dewasa kan si Kenji? Udah kan? dewasa. Iya, Udah oke, dewasa. oke. Oh. Nah si temennya Kenji ini cerita di reuniannya mereka, bini gua kabur bre, ikut suatu sekte namanya sekte sahabat. Nama sektenya sahabat. Sahabat Anjay, bukan Ceylon Seven. bukan sahabat sejati. Iya. Nah terus dia bilang sekte sahabat ini memiliki logo yang mirip dengan logo kelompoknya Kenji waktu kecil kata temennya. Logonya yang itu, yang mata satu tapi jari gitu. Iya. Oke. Dan juga si pemimpin sektenya ini punya buku ramalan, yang buku ramalan itu which is ditulis oleh Kenji. Nah Kenji pada saat itu enggak, dia bilang ngomong apaan sih lo, gue enggak udah lama bro, udah lupa lah Kenji. Ya. Apalagi Kenji orang anak-anak band yang suka mabok, ingatannya kurang Iya, bagus kan. Benar. Gitu. Anda ngejajing saya. Nah lanjut lagi, nggak lama berserang dari waktu reunian itu, Kenji itu mendapat kabar bahwa teman kecil yang bernama Donki itu mati. Dia dapat kabar itu dari sebuah koran. Dia bilang, Mati. Donki temen gua nih Mati meninggal. meninggal. Oh, oke. Kabarnya bunuh diri, loncat dari gedung. Oke. Gitu kan. Sampai pada saat itu si Kenji datang ke pemakamannya
Dan dia ngeh bahwa Donki itu kan ngirim surat ya ke gue beberapa bulan lalu, tapi belum sempat gue baca. Dibukalah suratnya. Ternyata di surat itu Donki ngabarin Kenji bahwa Kenji, lo inget gak sih waktu kita kecil lo pernah buat satu kelompok sama gue juga. Di situ kita bikin satu simbol, di situ ada buku ramalan. Nah Donki ngajak ketemu mau ngebahas itu. Kenji shock dong. Urgensinya apa tuh Bre? Maksudnya kenapa si temennya tadi Kenji itu mau datang ke Kenji buat ngebahas ini kelompok yang mereka udah bangun dari kecil. Terus tiba-tiba pas mereka udah dewasa, tiba-tiba sekte itu ada gitu. Nah, kenapa? Emang kenapa sekte itu gitu loh? Nah, urgensi adalah si sekte ini tuh sangat amat berbahaya. Kenapa? Pergerakannya. Jadi orang-orang yang ikut dia seakan-akan termanipulasi. Oh, cuci otak. Yes, Wah, cuci otak. Gila, luar biasa ya. Jadi dan pengikutnya tuh mayoritas mahasiswa. Oh, orang-orang pinter lah orang-orang pinter, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh di bidangnya masing-masing. Nah, si Donki ini mau ajak diskusi karena yang dilakukan oleh si organisasi sekte ini itu tuh mirip dengan apa yang dituliskan Kenji dalam buku ramalan. Apa aja tuh Bre? Nah, gue jelasin ya buku ramalan ini. Jadi dalam buku ramalan ini Kenji tuh membuat seakan-akan dunia diserang oleh suatu orang jahat. Oke. Ya, bisa dibilang alien juga lah. Gitu. Oke. Dan Kenji dan teman-temannya akan bertugas untuk menjaga dunia. Oh, jadi dia melawan pasukan jahat ini. Iya, dia jadi superhero-nya lah, superhero dunia untuk melindungi dari ancaman siapalah ini gitu. Iya. Ini apa sih, alien? Ya semacam alien, teroris dan sebagainya lah. Oh, intinya gitu. ada suatu ancaman yang sangat berbahaya. Bener. Tapi di dalam buku ramalan juga itu nggak didetilin sama si Kenji. Nah, nanti dibahas di dalam isi dalam buku ramalan itu. Siap. Tapi yang ini yang nulis Kenji kan? Kenji. Bareng-bareng sama teman-temannya. Oh, halu. Iya, bocah, cowok. Oh, bocah. Bocah halu wajar. Wajar lah. Kalau sudah tua? Tahu. Tidak masalah juga. Tidak apa-apa. Ya kan itu untuk apa? Have fun aja. Have fun. Entertainment ya kan? Entertainment sekali lagi. Seperti Smackdown. Ya. Entertainment. WWF Entertainment. Ya tidak apa-apa. WWE. Entertainment. Dulu Federation. Nah, nih Bre. Nah, ini anjing nih lucu. Bahasa. Enggak. Ini dulu tuh WWF. Kenapa? World Wrestling Federation. Itu masih ada benerannya lah. Tapi ketika mereka jadi WWE Entertainment, itu langsung berubah menjadi entertainment yang dimana di situ ada bumbu-bumbu drama. Benar-benar. Kayak gitu. Iya, sama dengan Uus ya, Uus lagi main Smackdown tuh. Iya. Ada Smackdown di Indonesia, keren. Doi bikin ya? Doi yang bikin. Wah, keren sih, keren. Pasti jalan itu, Cok. Pasti jalan itu. Doi. Nah, gue lanjut ya. Jadi singkat cerita tuh organisasi ini udah mulai bergerak secara masif dan Kenji tahu urgensinya sampai polisi nyari tahu terkait organisasi ini, sampai si profesor yang hilang juga dicari tahu. Wah, ini berarti gawat nih, akan banyak kejadian terjadi. Oke. Gitu kan. Akhirnya Kenji menghubungi teman-temannya lah. Teman-temannya ntar kita tampilin di sini ya siapa aja teman-temannya untuk berperang melawan organisasi ini. Siap. Gitu. Oke. Nah, untuk tahu lebih detailnya nanti kalian baca aja sendiri. Ini kita cuma mau bacain sedikit dari ramalannya. Boleh. Gitu. Boleh. Oke. Tapi sorry. Intinya gini. Ini si sekte ini jadi ancaman nasional. Awalnya nasional sampai akhirnya menjadi ancaman internasional. Wow. Sampai yang namanya sahabat ini kalau di komik ya, di komik sama di film ternyata beda. Oh gitu. Di komik ya, ini kalian wajib banget baca komiknya. Di komiknya dia tuh menjadi the real false messiah. Oh. Kenapa? Mesias palsu. Ya, gila. Kenapa? Karena pada saat jadi si sahabat ini mati lah. Mati dia si pemimpin sekte ini. Manusia kan? Ya. Manusia kan? Manusia. Oke. Mati karena ditembak. Terus dia dimakamin. Pada saat itu Paus Benedictus datang ke pemakamannya. Anjing. Paus. Cu. Dan pada saat itu ada seorang sniper yang membidik Paus. Paus mau ditembak. Oke. Mau ditembak mati lah Paus. Oke. Setelah ditembak tiba-tiba sahabat bangun. Sahabat lindungin Paus dari tembakannya. Terus tangannya begini. Anjing, nyelamatin Paus ceritanya. Paus. Wah. Dan itu cuma ada di komiknya. Gue udah nonton filmnya, nggak ada di film. Di film? Oh iya nggak ada benar-benar nggak ada. Nah ini buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian penasaran baca komiknya juga sama nonton filmnya. Tapi ya mungkin kalau misalnya kalian yang kurang karena panjang gitu kan serial komiknya gitu. Kalian nonton filmnya dulu, ntar kalau dari filmnya pasti penasaran. Pasti penasaran tuh. Nah ngecek komiknya. Apalagi adegan tadi gue bilang tuh. Supaya nggak terlalu berat nih. Biar dapet kan kalau film tuh lebih singkat ya. Bener. Cuman
Gua lupa deh. Tiga serial doang gitu. Kalian nonton itu aja, itu udah cukup membangun fondasi ceritanya. Jadi tinggal kalian kembangkan lagi pas baca komiknya. Anjing, sumpah demi Tuhan, ini Urasawa Naoki, respect gue cok. Dia nih kurang lebih sama kayak Matt Groeningnya The Simpsons. Pertanyaannya antara dua, dia nih kan tahu ada sesuatu gitu kan. Nah, pertanyaannya cuma dua, dia orang luar atau orang dalam? Kan gitu cok. Silahkan dijawab kolom komentar. Silahkan jawab ya kan. Mungkin ada teman-teman yang tahu gitu kan. Bikin rame. Bikin ramai. Kami suka keramaian. Nah itu inti ceritanya ya. Nah sekarang kita bahas ramalan ya Bre. Oke, yang ini di buku ramalannya. Iya, ada 5 ramalan yang benar-benar terjadi di komik itu. Jadi Kenji nulis ramalan, dan ramalan itu kok bisa terjadi padahal itu cuma tulisan anak bocah. Iya, cuman halu doang tadinya kan. Oke. Gitu. Ramalan yang pertama adalah tersebarnya virus di San Francisco, lanjut London dan lanjut Osaka. What? Tersebar virus. Osaka. Lah, Ya. The Simpsons kan ada episodenya Osaka Flu, flu. Osaka. Iya. Anjrit ya. Ini apa? Jangan-jangan Matt Groening ini pernah ketemu nih sama Urasawa Naoki nih, ya kan? Atau jangan-jangan mereka memang satu kelompok. Nalo, ya kan? Nggak tahu dah tuh, ya kan? Ngopi bareng ya kan? Ngopi bareng. Iya. Bro, lagi ngerjain apa lu? Nih lagi ngerjain The Simpsons nih, ya kan? Oh sama nih, gue juga lagi bikin 20th Century Boy. Iya, tapi inti ceritanya mah sama sebenarnya. Cuma dikembangkan secara berbeda saja. Yoi. Dan latar belakangnya itu beda gitu kan. Beda. Dan yang kedua adalah meledaknya bandara di Haneda, Jepang. Nah, gue lanjut yang ketiga, akan ada ledakan dalam sebuah gedung. Nah, setelah ledakan sebuah gedung itu akan ada sebuah robot besar lah ya. Robot yang gede banget. Di situ robot itu akan menyebarkan virus secara masif dan membunuh ratusan juta umat manusia. Nah, virusnya berarti bahaya, Bre. Bisa bikin langsung mati, Bre, virusnya. Virus itu bisa bikin langsung mati karena ketika orang terkena virus itu tuh dia akan langsung bercucuran darah. Jadi dia akan kehabisan darah. Gokil. Bukan yang kayak Covid kemarin ya. Itu kan ada proses gitu kan. Bener. Nah, ini langsung tuh. Langsung. Anjir. Waduh, Gitu. itu gokil sih, gokil. Dan yang kelima atau yang terakhir, ini ramalan terakhir Kenji ya. Di situ ada 9 pahlawan yang bersatu untuk menghentikan kejahatan. Nah, setelah buku ramalan ini selesai, ternyata si sahabat itu sendiri dia menulis New Prophecy. New Prophecy. Ya, Ramalan buku baru. ramalan baru. Anjay. Kejadian lama, kejadian baru. Waduh. Perjanjian lama, perjanjian Iya, baru. perjanjian lama, perjanjian baru. Anjir. Oh gitu ya, anjing, ngeri banget. Tapi maksud gua, ini kalau misalnya kita cocok slogi ya, ini kan berarti suatu nubuatan yang sudah ditulis dan didesain supaya itu terjadi. Ya. Jadi intinya by design. By design. Udah ada nih blueprintnya waktu itu ditulis sama Kenji waktu itu kan. Benar. Sama teman-temannya, dan itu cuma sekedar halu gitu. Yang dia nggak tahu ternyata di masa depan nanti ada satu dari bagian kelompok mereka bermain itu akan merealisasikan itu di masa depan. Kan anjing ya, maksud gue juga jadi Kenji lah, tai kali maksud gue itu. Gue itu halusinasi gue doang, imajinasi kita doang. Jangan dijadi nyata gitu kan maksud gue. Dan ini tuh kalau mau dicocok slogin, buku ramalan itu sama kayak Protocols of Zion kan? Korek. Nah teman-teman nih, Protocols of Zion episodenya kalian denger dulu yang ini. Dan kalian bisa bayangkan, ini komik tahun 98. Wow. Prediksi soal virus. Dan yang harus kita highlight di sini, kenapa tadi gua nge-bridging dari 20th Century Boy? Virus itulah yang akan digunakan oleh elit global. Yes. Virus ini sangat berbahaya, Bre. Dan gini, Bre, gue mau nyambungin tadi. Pertama kalinya virus ini diperkenalkan, pandemik global yang terjadi dalam dunia modern itu tahun 2015, Bre, oleh Bill Gates. Lah, ini kenapa Urasawa Naoki tahun 98 udah nulis? Wow. Seolah-olah dia udah tahu duluan loh. Atau jangan-jangan emang satu kelompok ini udah tahu duluan, tapi kayak dibuka aja pelan-pelan gitu. Biar gini loh. Sesuatu desain itu harus dikasih tahu tuh perlahan-lahan. Manipulasinya tuh pelan-pelan supaya ketika hal itu terjadi orang nggak kaget. Benar. Kayak gitu. Jadi bahkan pun sebenarnya jaraknya 2015 ke 2020 itu 5 tahun loh. Ya. Dan itu pembiasaan yang cukup lumayan ya selama 5 tahun, entah dari TV, iya kan, dari video,
kayak gitu. Dan ini sangat-sangat terrealisasi nyata-nyatanya ketika kemarin waktu di COVID. Iya. Kayak gitu. Dan satu hal yang gue takutin sih Bre ya. Oke. Satu hal yang gue takutin gini. COVID itu menjadi perdebatan. Benar. Banyak orang menganggap COVID nggak ada. COVID itu nggak mempan. Oke. COVID itu cuma penyakit flu biasa gitu loh. Itu karena Ya. masing-masing orang memiliki metabolismenya masing-masing. Dan mungkin virus COVID itu sendiri tidak sekuat itu. Antibody. Ya. Antibody. Sekarang kita bayangkan. What if? Ya. Mereka bisa menciptakan satu buah virus yang memang seberbahaya di film 20th Century Boy. Anjing. Yang dimana ketika orang terpapar itu langsung mati. Men, mereka punya infrastrukturnya. Yes. Mereka punya uangnya. Mereka punya kepintarannya. Mereka punya teknologinya. Yes. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Yang dimana itu sudah dan sedang diantisipasi oleh Ibu Siti Fadilah. Ibu Siti Fadilah sampai hari ini. Mantan Menkes. Yes. Yang wow. Gua harus respect dulu sama beliau. Beliau baru keluar dari penjara juga kemarin ya kan, setelah kasus yang terakhir. Nah, di mana itu juga yang dilakukan sama Ibu Siti Fadilah selama beberapa tahun belakangan ini menolak suatu sistem protokol yang ingin dicoba diterapkan dan dipaksakan ke seluruh dunia. Wow. Lewat organisasi dunia. Pandemic Treaty. Yes. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Dharma Pongrekun, Pak. Respect Pak, respect. Bapak sedang menjadi calon gubernur. Semoga berhasil. Semoga Tuhan memberkati dan Tuhan kasih jalan, Pak. All the best lah ya. All the best. Aduh, gue gak tau lagi. Gue sama orang-orang ini respect banget. Cowok gila. Gue tuh bangga gitu loh. Ternyata orang pinter sama orang yang punya intensi baik dan berakhlak mulia, itu udah suatu kombinasi yang wow banget sih. Yang wow gitu loh. Maksud gue, dimana di dunia sekarang ini orang pinter dan orang kaya itu banyak dibutakan matanya. Benar. Simpatinya tidak dilihatkan bre sama society gitu. Tapi nyata-nyatanya ternyata ada loh kalau kita mau cari pelan-pelan gitu. Ya orang-orang ini, Pak Dharma, Ibu Siti Fadilah gitu respect. loh. Respect gila. Nah bre, tadi kan lu bilang Bu Siti Yes. Fadilah tuh selalu menyuarakan terkait pandemic treaty itu gitu Yes. kan. Yang yang akan dilakukan disetarakan oleh WHO. Nah, tapi Bu Siti Fadilah pernah ngebahas gak sih? Akan ada suatu virus yang berbahaya. Iya. Dan justru itu adalah suatu ketakutan terbesar Ibu Siti Fadilah loh. Anjir. Iya, dia ngebahas itu. Nah, gini, konteksnya gue ceritain dulu dari awal ya. Kenapa waktu itu dia menentang flu burung? Waktu itu ya, gue ngerti ini bahaya nggak ya? Tapi kenapa dia menentang flu burung? Karena dia tahu waktu itu kan flu burung itu mau dinyatakan pandemi sama WHO. Yes. Kayak gitu kan. Nah, tapi itu flu burung virus dari mana, Bre? Itu virus dari Indonesia, Bre. Oke. Yang mengerti virus itu siapa? Yang sudah meneliti itu duluan siapa? Ya orang Indonesia. Orang Indonesia kan? Iya ya. Nah, beliau sebagai ahli virologi udah ngerti, udah teliti segala macam. Flu burung ini nggak mematikan untuk manusia. Oke. Karena bukan human to human transmission, tapi unggas. Unggas. Yang nggak ngaruh dong. Iya. Tapi kenapa WHO ingin jadikan ini pandemi? Jaka sembung bogolok. Aneh juga tuh. Aneh dong. Komen Silakan. jangan lupa. Kayak gitu. Nah, tapi dari situ Ibu Siti Fadilah ngerasa, karena kan nanti kalau ini dijadikan suatu pandemi flu burung, jangan sampai ini jadi komoditas, Bre. Benar. Dan menjadi suatu ekosistem yang merusak dan merugikan rakyat. Oke. Iya dong. Iya. Maksudnya pasti kan akan ada kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan di dalam society gitu kan. Nah, Ibu Siti Fadilah tuh mungkin care-nya di situ gitu loh. Dia majulah ke WHO gitu kan. Tiba-tiba mati lampu, Bre. Nah, ini dia. Nah, kan Perbuatan siapa? perbuatan siapa nih? Gates Bill. Iya, kenapa sih? Bill. Kenapa sih gitu loh maksud gua? Dan ini nih kayaknya ini simulasi, Bre. Waduh. Simulasi dari EMP. Anjir. Teknologi di mana yang akan memusnahkan semua listrik di dunia dan internet akan diputus. Waduh. Nah, ini lagi simulasi sekarang Lagi nih ceritanya. simulasi ya. Nanti di masa depan akan terjadi Itu omongannya Pak Komjen Pol. Yes, benar. Dan itu ramai kok teori konspirasinya. Semua konten kreator konspirasi itu sedang ngomongin itu ya. Ngomongin itu ya. Kita lihat aja nanti dan kita akan ketawa lagi balik lagi ke konten ini dan mengetawakan ini.
Tapi semangat kita meskipun lampu padam, Yes. semangat kita tidak akan pernah padam. Cahaya Seperti lagunya Sandi Sandoro, tidak pernah padam. tidak pernah padam. Cahaya tidak akan pernah padam. Bre, tadi pesan Ibu Siti Fadila bagus banget tuh. Lanjut, Bre. bener. Jadi gini, pokoknya intinya ya dari sejak itulah Ibu Siti Fadila tersangkut kasus korupsi katanya gitu kan. Udah nih sampai sekarang saat ini beliau udah keluar lagi dan mulai sekarang aktif lagi nih. Oke. Gue kira bakal pensiun gitu ibu ya, tapi maksudnya emang ibu nih jiwanya walaupun Semangatnya luar biasa ya. Iya, udah apa namanya harusnya pensiun masih aja nih kan gitu kan. Nah, akhirnya beliau nih berkoalisi lah gitu. Oke. Beliau berkoalisi dengan Bapak Komjen Pol dan Komjen Pol Mapangorekun dan gitu, Mapangorekun. Purnawirawan. Nah, gitu kan. Dan dia juga pernah ngebahas kemungkinan berbahayanya virus ini. Kayak Wow. gitu. Bisa seberbahaya yang kayak di 20th Century Boy tadi, Bre. Serius lu, men? Serius. Nanti linknya gue taruh teman-teman. Dia ngeposting ini di reels Instagramnya. Nah, teman-teman harus cepat lihat ya di bawah ya, sebelum nanti di blok. Coba lu ceritain sedikit ya. Ya. Seperti apa? Kayak gini. Jadi menurut Bu Siti Fadila itu virus X, Bre, yang kemarin kita ngomongin itu yang akan terjadi nanti nggak tahu kapan gitu ya, yang sudah diwanti-wanti oleh WHO dalam Pandemic Treaty. Yes. Itu bisa jadi yang akan datang ini adalah virus yang sangat berbahaya dan mematikan. Wow. Ya, menurut Ibu Siti Fadila sebagai ahli virologi dan mantan Menteri Kesehatan Indonesia. Tapi gitu. diceritakan nggak mematikannya itu seperti apa? Nah, katanya gini. Jadi menurut perkiraan beliau ini bisa jadi ini kata dia ya. Iya, Jadi iya. ini bisa jadi kata dia karena maksudnya ini kan seorang ahli yang sudah berkecimpung selama berapa tahun gitu. Iya, iya. Yang meneliti tentang virologi gitu kan. Ya paling tidak valid dong gitu Valid. kan. Bukan omongannya Vincent kan nih? Betul, bukan. Iya. Nanti kan reelsnya gue taruh di bawah. Iya, iya. Gitu. Bukan omongannya Vincent yang anaknya membuli kan? Waduh. Bukan, masih dong. Anak lo masih kecil, nggak mungkin ngebully orang. Waduh, kenapa kesana? Geblek. Ya lanjut. Iya, iya. Bully kan? Lanjut Pak Vincent. Oh, gitu. Tapi anak lo belum bully, masih bocah. Nggak tahu ntar gede. Ya kan nggak tahu. Nggak tahu. Lagian nggak ada hubungannya sih bapaknya sama anaknya sih. Iya, nggak ada hubungannya lah. Cuma Iya. hubungan darah doang. Iya, hubungan darahnya Iya. doang kan. Udahlah, jangan itu lah yang bahas kocak anjing. Nah, Ibu Siti Fadila tuh bilang bahwa ini virusnya sangat mematikan dan seberbahaya itu. Menurut perkiraan beliau ini bisa jadi ini adalah virus yang dikawinkan, Bre. Dikawinkan? Iya, virus yang dikawinkan. Jadi kan kalau dalam istilah virologi itu virus itu bisa dikawinkan, Bre. Hah? Serius? Dikawinkan? Virus bisa dikawinkan menggunakan mahar. Enggak, bercanda. Fuck. Enggak, virus bisa dikawinkan dan di dalam istilah virologi itu namanya hybrida. Oke. Hybrid. Jadi Hybrid. gabungan antara dua virus. Hmm. Gitu, yang dimana satunya pasti ada plus dan minus, satunya juga kan. Oke. Ketika dikombinasi, dia memiliki satu power yang lebih kuat. Anjir. Gitu. Nah, kata beliau ini bisa jadi virus X ini ya yang nanti akan terjadi itu di dalam pandemi yang akan terjadi nanti itu adalah kombinasi dari virus H5N1 atau flu burung yang berasal dari Indonesia Mhm. juga dikombinasi dengan virus H1N1 atau swine flu from Mexico, teman-teman. Oke. Kayak gitu. Nah, menurut beliau itu ini sangat berbahaya banget. Dan yang ngomong ini ahli virologi loh. Dia aja bisa setakut itu karena ini bisa sangat mematikan itu, Bre. Iya, iya. Mungkin dampaknya bisa sama yang terjadi kayak di 20th Century Boy itu, Bre. Iya, soalnya gini. Kenapa? Soalnya dia bilang gini. Kan tadi dibilang kan, jadi perkawinan antara flu burung dan swine flu, flu babi, flu burung dan flu babi gitu. Which is kedua-duanya nggak human to human transmission. Tapi pertanyaan gue, bisa nggak dibikin human to human transmission? Harusnya bisa. Bisa lah. Iya, Apa yang nggak bisa? benar. Kalau ada duitnya, kalau ada teknologinya, ya kan? Sekali lagi mereka punya itu semua. Ya, gitu kan. Ya mungkin kemarin trial ya kan. Ya kan, nggak tahu gitu kan. Nah, katanya kan gini, flu burung dan flu babi. Nah, sedangkan sifatnya flu burung itu, kata Bu Siti Fadila ini, flu burung itu sangat mematikan, bener. Tapi keunggas ya, teman-teman ya. Nah, tapi penyebarannya lambat. Benar, setuju. Gitu. Nah, terus sedangkan satu lagi yang tadi swine flu atau flu babi ini itu penyebarannya cepet banget gitu, Bre.
cepet banget, Shit. tapi tidak mematikan. Nah, coba digabung deh. Waduh. Berarti akan Gila. menciptakan sebuah virus Yang perfect. yang cepat penyebarannya serta mematikan. Yes. Dan itu perfect di mata mereka. Merekanya siapa? Jawab di kolom komentar deh, merekanya siapa? Udah Aduh. bingung nih cucu. Gila-gila. Dan itu kalau itu terjadi ya, Yes. ya as a human being like Ya, us gitu ya. ya. Mungkin kita bisa berharap kepada orang-orang medis, Yes. ilmuwan-ilmuwan yang memang Capable. memiliki hati yang baik untuk menciptakan antivirus itu sendiri gitu kan. Antivirus sendiri yang harusnya diciptakan oleh bangsa kita sendiri. Yes. Sekali lagi guys, nih gini loh. Sebenarnya apa yang diangkat sama Pak Dharma itu intinya cuma satu, nasionalis lah Anda. Udah gitu doang. Nasionalis. Jangan terima sistem dari luar, udah gitu doang. Jangan percaya sama asing. I'm sorry to say this gitu ya. Dan Tapi ini bener-bener gue juga gemeter gitu. Maksud gue I mean like lo harus berjaga-jaga karena Yes. waktunya udah dekat. bener. Ini kalau virus ini udah di launching dan itu bener-bener mematikan itu, bukan gak mungkin kita ini akan jadi korbannya. Yes, bener banget guys. Jadi hati-hati guys, dan semoga kalian bisa menangkap pesan-pesan positif yang kita ungkapkan dari sini dan berjaga-jagalah. Iya, perkuat iman. Yes. Sebelum selesai, gue lupa tadi bre di opening mau nyampein terima kasih nih buat teman-teman ngopi yang sudah berkontribusi dan menyumbangkan sedikit rezekinya buat kita teman-teman ngopi ya. Itu terkhususnya buat riksanhoodie@email.com dan Wilhelmina. Terus juga ada teman ngopi juga namanya Bang Arvid. Itu terima kasih banget dan dia minta kita ngebahas, dia request ngebahas tentang triple helix, bre. Waduh, thank you banget Thank ya you untuk teman-teman ngopi. teman-teman ya. Dan bukan cuma yang sudah nyumbang, tapi untuk teman-teman ngopi yang mendengarkan, Yes. kita juga mau say thanks. Yes. Karena berkat support kalian juga kita masih ada Yes. sampai dengan hari ini. Betul. Dan lagi gue juga pengen ngucapin terima kasih lagi, bre, kepada Philo Sebastian. Waduh. yang sudah nge-likes komen kita Content di creator. Catholic Clip. Drummer Rede Masif juga, jangan lupa. Yoi. Sudah follow kita loh, Drummer Rede Yoi, Masif loh. terima kasih ya. Aduh, band favorit gue waktu SMP tuh. Yoi. Terima Katolik kasih. Clip juga. Ya, Catholic Clip, Katolik terima kasih Clip juga. udah memotong-motong video. Yes, ini juga sebagai gambaran buat teman-teman nanti kedepannya yang akan kita bahas, bre. Paling nggak sedikit ya. Jadi paling nggak nanti kita bakal ngebahas tentang triple helix atau DNA. Oh, ini seru banget, bre. Iya. Kita bakal ngebahas tentang suatu DNA yang memiliki kelainan. Wow. Oh, itu seru tuh. Terus juga The Simpsons, the part 2-nya ya kan, bahwa di mana kita melihat mungkin Tsukuyomi sudah terjadi di mana-mana. Wajib ditunggu. Apple Vision. Subscribe, nyalakan loncengnya. Bener. Wajib tuh. Bener. Terus ini nih janji kita nih lama banget nih, quantum entanglement nih. Ya. Ini kan kita karena sedang berkelut pertarungan gaib ya. Wah, Jadinya belum betul. sempat. Nantilah akan segera kita Ya, realisasikan. ya. Tenang aja ya teman-teman. Jadi ditungguin aja sama film Living World Behind, terus sama film Captain America yang judulnya New World Order. Nah, Terbarunya deh. Iya. Belum tayang sih, Belum cuman itu akan terjadi nantinya. Nantilah sebelum tayang itu kita rilis. Sip. Biar trafficnya Benar pas. banget. Mantap. Oke, konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput. Tikitiu.